Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan online tentang penanganan abses leher. Untuk abses leher dalam atau sering disebut dengan deep neck abscess, ini terbentuk di dalam ruang potensial. Kemudian untuk sumber infeksinya dapat dari infeksi gigi, mulut, tenggorokan, sinus paranasal, telinga tengah, dan leher. Kemudian untuk pada pasien dewasa itu terbanyak, di ruang atau infeksi yang menyerang ruang parafaring, itu ada 38,4%, kemudian selebihnya ada di submandibula dan retrofaring. Sedangkan pada anak, untuk infeksinya sering menyerang di ruang retrofaring atau parafaring, itu ada 43%. Kemudian dari hasil temuan, ini di Rumah Sakit Dokter Karyadi, itu 50%-nya terjadi karena abses peritonsil, kemudian 35% karena abses parafaring, dan 15%-nya karena abses retrofaring. Untuk penyebabnya dari abses leher ini banyak. Untuk abses leher bagian dalam, ada infeksi yang tadi sudah disebutkan, infeksi dari gigi, bekas operasi gigi dan mulut, kemudian ada infeksi atau obstruksi kelenjar saliva, ada infeksi saluran nafas atas, kemudian ada trauma rongga mulut, intravenous drug abuse, ada mastoiditis, dan 20% tidak diketahui asal sumbernya. Berarti selain dari 3 penyebab di atas, ada sekitar 20% yang belum diketahui penyebabnya yang dapat menyebabkan, masalah dalam, leher bagian dalam. Kemudian selain itu juga didukung oleh kondisi imunosupresan, kemudian adanya aktivitas mikrobiologi seperti gabungan kuman anaerob dan aerob. Untuk patofisiologinya sendiri, untuk perkembangan menjadi proses infeksi di rongga leher, itu terjadi dari beberapa jalur. Yang pertama ada penyebaran infeksi melalui jalur sistem limfatik, kemudian dari limfadenopati, kemudian terjadi supurasi, kemudian menyebabkan vokal abses. Nah, selain itu, infeksi yang melalui jalur hubungan antar rongga itu dapat menyebabkan infeksi langsung. Untuk tanda dan gejala klinik, ini biasanya karena efek massa inflamasi yang dikelilingi oleh struktur-struktur leher. Kemudian adanya keterlibatan secara langsung struktur di sekitar daerah yang mengalami abses atau mengalami pembengkakan. Untuk abses retrofaring ini sering terjadi pada anak, yaitu usia 3 bulan sampai 5 tahun. Ini karena ada menyerang pada kelenjar limfe retrofaring. Untuk abses retrofaring ini biasanya karena komplikasi dari infeksi saluran pernafasan atas. Kalau yang dari dewasa biasanya disebabkan oleh trauma penetrasi dan spondilitis tuberkulosis. Untuk bakteri yang terlibat itu ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Yang paling sering adalah SBHGA. Untuk anaerob itu ada Bacteroides dan Veillonella. Untuk gejala klinik yang muncul atau sering ditemukan itu seperti demam, kemudian anak menjadi rewel, ada odenofagia, ada disfagia, bengkak di bagian leher dan ditemukan ada nyeri, kemudian ada dehidrasi, kemudian pada saat ditanyakan untuk riwayat untuk anamnesisnya didapatkan ada riwayat infeksi saluran pernafasan atas atau trauma, kemudian yang menyebabkan kaku leher, ada hiperekstensi, kemudian nyeri tekan dan terdapat perubahan suara. Untuk untuk produksi salivanya itu berlebih atau hipersalivasi. Kemudian untuk proses pernafasan itu akan mengalami kesukaran bernafas karena terjadi abses dan menekan saluran pernafasan. Kemudian untuk komplikasinya
Untuk masanya, ini akan mengalami pembesaran sehingga terjadi pendesakan massa. Nah, pendesakan massa ini dikarenakan adanya obstruksi jalan nafas. Kemudian apabila si abses tersebut pecah secara spontan, itu dapat menyebabkan aspirasi atau pneumonia. Jadi cairan-cairan atau yang isi yang ada di abses tadi itu akan masuk ke paru-paru sehingga menyebabkan aspirasi. Nah, kalau sudah teraspirasi di paru-paru akan menyebabkan pneumonia. Nah, kondisi ini untuk hasil radiologinya ini sudah kelihatan ya adanya perbesaran. Jadi terjadinya pembesaran itu atau sering disebut dengan abses. Nah, kalau abses itu tidak ditangani atau tidak dilakukan operasi, itu akan menyebabkan beberapa komplikasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk penata laksanaannya, itu yang pertama dengan rawat inap, dengan kita monitoring ABC. Jadi untuk airway, breathing, sirkulasinya apakah paten atau ada masalah. Kalau ada masalah berarti kita untuk menangani yang paling utama adalah menangani terkait dengan airway-nya dulu, kemudian breathing, baru ke sirkulasinya. Selain rawat inap juga kita lakukan pemberian antibiotik baik secara parenteral yang adekuat, ini untuk mengetahui, aktivasi dari atau aktivitas dari, bakteri yang, menyebabkan abses tersebut. Untuk macam-macam antibiotiknya, itu banyak pilihannya tergantung dari, nanti instruksi dari tim medis lain seperti dokter. Kemudian apabila terjadi aspirasi abses, ini harus segera melakukan penegakan diagnostik sehingga penanganannya akan lebih tepat dan cepat. Untuk, penata laksanaan yang lebih lanjut, itu bisa dilakukan dengan intervensi bedah, yaitu dengan cara melakukan pembedahan. Untuk pembedahannya di sini dilakukan dengan cara diinsisi dan di drainase intraoral. Jadi kita lakukan insisi. Nah, ini insisinya itu bisa dilakukan dengan insisi vertikal pada pembengkakan yang paling menonjol, kemudian dengan posisi Trendelenburg, yaitu posisi kepala lebih rendah daripada kaki, kemudian dilakukan ekstensi kepala untuk mencegah terjadinya aspirasi yang akan menyebabkan terjadinya pneumonia. Untuk abses yang luas, itu kita bisa lakukan dengan insisi transoral eksternal. Jadi, kita lakukan, eee, insisi secara eksternal dari luar. Kemudian ini biasanya yang kalau absesnya sudah melibatkan mediastinum, itu lakukan insisi juga dengan drainase terbuka atau kita bisa lakukan torakotomi. Jadi pemotongan, atau pembuatan lubang di leher bagian luar. Selain itu, kita juga melakukan pengawasan posoperasi. Itu setelah operasi pasien itu dilakukan pengawasan di ruang intensive care unit untuk mengetahui atau memonitoring jalan nafas pada pasien. Kalau jalan nafas pasien sudah paten, pasien nafasnya sudah baik, baru kita pindahkan ke ruang rawat inap untuk melakukan, pemantauan lanjutan. Kemudian apabila sudah terjadi obstruksi jalan nafas, kita bisa lakukan dengan krikotiroidektomi atau tracheostomi. Jadi, tracheostomi itu, pembuatan lubang di antara atau di bawah jakun, di situ ada, kita ada suatu, jeda, itu bisa dilakukan penusukan atau pelubangan. Kalau gambaran nyatanya itu kayak di bungkus rokok. Di bungkus rokok itu kan ada yang orang dengan lehernya ada lubangnya. Nah itu, setelah dilakukan, krikotiroidektomi. Kemudian untuk pada fase awal, pos tindakan kita bisa, berkolaborasi dengan, tim medis lain seperti ahli gizi untuk penetapan atau perencanaan diet yang tepat. Kemudian untuk abses parafaring ini, untuk untuk penyebabnya itu ada kuman anaerob dan kuman aerob. Untuk kuman aerob yang
dapat menyebabkan abses parafaring, ini biasanya dari kuman aerob gram positif seperti ini ada di sini. Kemudian dari yang gram negatif, ini bisa juga dibaca oleh teman-teman nantinya. Kemudian untuk kuman yang dari golongan anaerob, itu ada Peptos, Streptococcus, kemudian ada Bacteroides, kemudian ada Fusobacter. Nah, kalau sudah terjadi perluasan, kemudian bisa terjadi perluasan sampai ke pembuluh darah, bahkan sampai ke mediastinum dan intrakranial. Ini perlu diwaspadai karena nantinya bakterinya akan masuk ke dalam pembuluh darah dan bisa disebarkan melalui pembuluh darah, bahkan bisa menyebabkan kalau inkubasi bakterinya semakin banyak, itu akan menyebabkan shock sepsis biasanya. Nah, tapi prosesnya cukup lama, tidak langsung. Kemudian untuk gambaran klinisnya pada pasien dengan abses parafaring itu ada demam, ada odinofagia, ada anoreksia, kemudian ditemukan juga ada sakit kepala, kemudian ada disfagia, serta bengkak dan kaku leher. Untuk tandanya, tanda yang sering ditemukan ada trismus, kemudian ada bengkak dan indurasi di pos angulus mandibula atau di glandula parotis, kemudian ada prolap tonsil dan fossa tonsiliaris ke medial. Untuk hasil laboratoriumnya, ini terjadi peningkatan di kadar leukositnya. Nah, di sini leukositnya melebihi dari batas normalnya. Kemudian dari radiologi, dari CT scan, maaf, dari apa tuh namanya, dari ronsen. Ini dari foto didapatkan bahwa kita bisa melakukan foto serpikan di AP dan lateral, kemudian bisa di foto toraknya, di bagian toraknya, dan CT scan juga bisa dilakukan dengan CT scan servikal. Untuk komplikasinya, itu biasanya akan terjadi mediastinitis, kemudian adanya abses paru, dan terjadinya komplikasi vaskuler karena tadi sudah masuk atau perluasannya sampai ke pembuluh darah. Kalau sampai ke paru-paru masuk bisa terjadi aspirasi pneumonia. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, kalau sudah masuk ke dalam sistem peredaran darah, kemudian jumlah bakterinya semakin banyak atau meningkat, bisa terjadi kalau terjadi robekan berarti terjadi perdarahan. Kalau kumannya semakin banyak di pembuluh darah akan terjadi sepsis. Nah, kalau sepsis tidak tertangani dengan baik atau dengan maksimal, akan menyebabkan kematian bagi pasien. Untuk penata laksananya hampir sama dengan absces retrofaring tadi, yaitu dengan rawat inap. Kemudian apabila terjadi aspirasi, langsung lakukan insisi, drainase transfaringeal atau cervical. Kemudian bisa dengan pemberian antibiotik melalui intravena sesuai dengan kultur. Jadi kita tes kultur dulu, pasiennya resisten dengan antibiotik apa. Nah, kita nanti sesuaikan untuk dapat untuk dapat dijadikan referensi dalam pemberian antibiotik. Nah, untuk penata laksa juga bersama, yaitu untuk jalan nafas, kalau memang pasien mengalami gagal nafas atau masalah dalam pernapasan, kita bisa lakukan intubasi atau juga trikotirotomi atau dengan tracheostomi. Kemudian untuk terapi bedah bisa dilakukan dengan cara aspirasi jarum, yaitu dengan diagnostik terapeutik, kita bisa melakukan insisi dan drainase jika kondisi jalan nafas stabil. Kalau tidak stabil, kita bisa lakukan untuk yang ini, penata laksanaan jalan nafas. Kita jalan nafasnya clear dulu, biar aman dulu. Jangan sampai jalan nafasnya tidak aman, pasien dilakukan pembedahan, tapi tindakan itu termasuk tindakan yang sia-sia. Nah, di sini kita untuk materi selanjutnya terkait dengan polip hidung. Ya, untuk polip hidung di sini, ini untuk anatominya, gambarnya. Ini di bagian hidung. Nah, di bagian hidung itu ada suatu inflamasi. Inflamasi atau benjolan kecil, biasanya berwarna putih. Dan di sini sering disebut dengan polip.
atau nasal di polip di hidung atau nasal polip. Nah, di sini bisa terjadi inflamasi. Oke, untuk definisinya, polip nasal atau polip nasi itu adalah massa lunak yang tumbuh di dalam rongga hidung. Kemudian kebanyakan di polip di hidung itu berwarna putih bening atau keabu-abuan. Kemudian mengkilap, lunak, di sini, apa namanya, eee apa namanya, konsistensinya atau bentuknya lunak itu karena mengandung cairan. Nah, cairan itu biasanya, eee, apa namanya, biasanya itu dari, yang ada di, apa namanya itu, organ di sekitarnya. Jadi karena terjadinya inflamasi otomatis membengkak, nah bengkaknya itu mengandung cairan. Kemudian untuk yang polip sudah lama, itu dapat berubah menjadi kekuningan. Nah, atau kemerahan. Bahkan sampai, apa namanya, konsistensinya itu lebihnya lagi kalau dilakukan palpasi, dimasukkan jari, itu jangan terlalu besar jarinya ya, jari yang paling kecil dimasukkan itu akan lebih terasa. Jadi lebih terasa, lebih kenyal dibandingkan, untuk yang masih berwarna putih bening atau keabu-abuan. Di sini untuk polip biasanya berasal dari mukosa sinus etmoid, kemudian bisa juga dari multiple dan dapat bilateral. Nah, untuk polip yang berasal dari sinus maksila, seringnya itu ditemukan tunggal, kemudian tumbuhnya ke arah belakang dan muncul di nasofaring atau disebut dengan polip koanal. Untuk penyebabnya, itu bisa terjadi karena alergi, yaitu biasanya pada pasien dengan rinitis alergi atau alergi rinitisnya. Kemudian ada sinusitis kronik, kemudian ada iritasi, kemudian yang berikutnya ada sumbatan hidung oleh kelainan anatomi seperti deviasi septum dan hipertrofi konka. Jadi yang paling sering itu dikarenakan alergi dan iritasi. Untuk gejala klinisnya, itu ada rasanya sumbatan di hidung, jadi kayak hidung mampet terus-terusan, kemudian bisa dicek, ternyata adanya benjolan atau inflamasi, dilihat warnanya. Kemudian sumbatan ini tidak hilang atau timbul dan makin lama makin berat keluhannya. Itu tadi saya bilang, eee, hidungnya tersumbat tapi cerah terus-menerus dan dapat menyebabkan gejala hiposmia atau anosmia. Untuk, untuk gejala klinis yang berikutnya, itu polip polip itu akan menyumbat sinus paranasal yang merupakan komplikasi terjadinya sinusitis, biasanya disertai dengan nyeri kepala dan rhinore. Mmm, kalau polip ini disebabkan karena alergi, biasanya gejala utamanya adalah bersin dan iritasi di hidung. Jadi kalau penyebabnya itu karena alergi, biasanya ditemukan pasiennya sering bersin, kemudian pada saat dicek di hidung, kemudian terdapat iritasi. Untuk patogenisnya biasanya terjadi udem mukosa, yaitu udem mukosanya itu di daerah meatus medius, kemudian mukosa sembab semakin membesar, jadi jaringan udem mukosanya semakin membesar, kemudian turun ke rongga hidung, membentuk tungkai kayak tadi di gambar sebelumnya. Sebentar. Jadi semakin membesar, semakin turun sehingga terjadilah atau pembentukan polip di nasal. Untuk menegakkan diagnosa, kita perlu melakukan anamnesa, yaitu kita kaji dari keluhan yang muncul pada pasien, kemudian riwayat pada pasien, apakah pasien memiliki riwayat alergi atau sudah berapa lama menderita eh, hidung tersumbatnya, kita perlu lakukan anamnesa. Nah, kemudian ada pemeriksaan fisik, yaitu kita dengan melihat kondisi yang ada di dalam rongga hidung pasien. Kemudian bisa lakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan atau instruksi dari tim medis lain seperti dokter. Kemudian untuk keluhan utama, tadi pada saat anamnesa,
itu biasanya hidung tersumbat, kemudian didapatkan ada rhinore, mulai dari jernih sampai purulent atau postnasal drips. Kemudian ada gangguan penghidup atau gangguan penciuman, suaranya sengau, serta rasa nyeri pada hidung disertai dengan sakit kepala. Jadi suara sengau itu kayak bedeng, jadi suaranya bedeng itu kemudian disertai dengan sakit kepala. Untuk pemeriksaan fisik itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan rinoskopi anterior. Biasanya terlihat massa berwarna pucat dan mudah digerakkan. Kemudian bisa dilakukan dengan bantuan atau fasilitas dari nasoendoskopi ini untuk mengetahui diagnosis kasus polip stadium dini. Jadi dengan endoskopi yaitu ada pemasukan alat yang ada kameranya masuk ke dalam hidung, nanti ketahuan walaupun belum parah baru muncul gejala atau muncul inflamasi yang kecil sudah bisa didiagnosa secara dini. Untuk pemeriksaan penunjangnya, itu ada pemeriksaan histopatologi, ada pemeriksaan dengan radiologi. Kemudian untuk terapi polip biasanya dapat dilakukan. Kalau dia masih kecil, biasanya dengan kalau bahasanya itu tangkap polip ya. Tangkap polip itu ditarik ke rongga hidung, kemudian dilakukan polipektomi, jadi pemotongan polip. Kalau sudah besar, itu dengan menggunakan kateter polip didorong ke nasofaring, kemudian potong dari mulut. Jadi kalau tadi masih potongnya lewat hidung, kalau yang besar sudah memotongnya lewat rongga mulut. Kemudian untuk algoritma penata laksanaannya, itu kita cek dulu keluhannya, biasanya sumbatan hidung dengan satu atau lebih gejala seperti ini rhinopolyethylene, kemudian anosmia, postnasal drip, sakit kepala frontal. Nah, kalau sudah ditemukan keluhan tersebut, kita cek massa polip hidung, kemudian tentukan stadiumnya. Nah, kalau sudah diketahui stadiumnya, masuk ke stadium berapa? Stadium 2 dan 3 kita lakukan pembedahan. Kalau dengan stadium 1 dan 2 bisa juga dengan terapi medik. Nah, biasanya yang stadium 2 itu masih stadium 2 awal. Jadi bisa dilakukan dengan terapi medik. Nah, kalau sudah dilakukan pembedahan, bisa kita melakukan persiapan prabedah. Itu dengan ada ST, kemudian ada pemeriksaan lanjutan CT scan. Kemudian kita lakukan terapi bedah. Untuk yang stadium 1 dan 2 awal, itu dengan terapi medik bisa dengan pemberian steroid topikal atau dengan polipektomi medikamentosa ya. Jadi bisa dilakukan itu. Kemudian setelah dilakukan pembedahan, kita tindak selanjutnya dengan pemberian steroid topikal, kemudian dilakukan pemeriksaan secara berkala dengan nasoendoskopi. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, kita pemeriksaan berkala dengan endoskopi kita cek untuk perubahannya, apakah sama saja atau malah terjadi penambahan massa atau malah sudah mengalami perbaikan. Nah, itu tergantung dari pemeriksaan secara berkalanya. Kalau untuk yang mencurigai keganasan, kita bisa dengan uh, insisi atau di biopsi kita ambil sedikit jaringannya, kemudian kita cek di patologi anatominya, nanti hasilnya seperti apa. Ya, kalau dari hasil biopsinya, hasil patologi anatominya masuk ke dalam CA, berarti dia nanti akan masuknya ke cancer. Untuk yang berikutnya, yaitu ada trauma maxillofacial. Dan sini untuk trauma maxillofacial itu merupakan trauma fisik yang dapat mengenai jaringan keras dan lunak pada wajah. Nah, penyebab utamanya ini bervariasi. Ada yang dari kecelakaan lalu lintas, kekerasan fisik, atau terdapat pukulan di daerah maxillofacial, kemudian terjatuh, ada juga yang ditemukan karena aktivitas olahraga, dan juga karena adanya trauma akibat senjata api. Tapi trauma pada wajah yang sering mengakibatkan trauma pada wajah sering mengakibatkan terjadinya gangguan pernafasan, perdarahan, dan terdapat mengenai luka jaringan lunak. Serta biasanya akan apa tuh namanya
akan terjadi pergeseran pada fragmen tulang sehingga menyebabkan rasa sakit. Ini kita lewati saja untuk anatominya. Nah, untuk klasifikasi trauma maksilofasial ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu ada trauma jaringan keras di wajah dan trauma jaringan lunak pada wajah. Untuk trauma jaringan lunak biasanya disebabkan karena trauma benda tajam atau akibat pecahan kaca pada saat kecelakaan lalu lintas. Jadi naik bis di depan, ngerem mendadak atau tabrakan, kecelakaan, terjadi pecahnya kaca, terus bisa pecahan kaca itu bisa menyebabkan perlukaan. Nah, itu masuk dalam trauma jaringan lunak pada maksilofasial. Kemudian juga dapat disebabkan oleh tusukan pisau dan golok pada saat perkelahian. Jadi untuk yang sekarang jarang perkelahian menggunakan pisau, ya. Biasanya perkelahian sekarang menggunakan mulut, yaitu dengan di sosial media. Untuk klasifikasi trauma pada jaringan keras pada wajah itu bisa dilihat dari fraktur tulangnya. Nah, itu terjadi dan dalam hal ini tidak ada klasifikasi yang definitif. Secara umum dapat dilihat dari terminologinya. Trauma pada jaringan keras wajah dapat diklasifikasikan menjadi berdasarkan lokasinya atau anatomik dan estetika, yaitu biasanya terdapat biasanya terdapat trauma karena proses atau satu penyebab, yaitu ada fraktur frontal, bisa di frontal orbita, nasal zygomatikum, ada di maksila, mandibula, di daerah gigi dan alveolus. Kalau yang bersifat multiple berarti banyak lokasinya, ada juga dengan biasanya kita sering sebut adalah fraktur kompleks zygoma, pontonasal dan fraktur kompleks mandibula. Nah, sini untuk yang sering ditemukan pada saat reposisi atau pada saat bedah wajah akibat kecelakaan itu sering ditemukan karena adanya patah tulang di bagian rahang. Dan di sini ada patah tulang di rahang atas. Patah tulang rahang atas ini dikelompokkan menjadi ada beberapa. Yang pertama ada fraktur Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. Untuk yang Lefort 1 itu biasanya fraktur rahang horizontal, kemudian di aspek inferior rahang atas, dan memisahkan proses alveolar dan langit-langit keras dari seluruh rahang atas. Jadi di sini sudah ada spesifikasinya. Untuk yang kedua, itu untuk yang Lefort 2, itu fraktur di piramida mulai dari tulang hidung dan memperluas melalui hidung di lacrimalis, kemudian menuju ke bawah di melalui psikomatiko maksilari, kemudian larut menuju ke posterior dan lateral melalui rahang atas dan bawah, kemudian masuk ke pterygioideus. Untuk level 3 itu adanya pemisahan dari semua tulang wajah dari dasar tengkorak dengan fraktur simultan dari zygoma, rahang, dan tulang hidung. Jadi ini sudah terjadi pemisahan. Untuk fraktur mandibula di sini untuk fraktur mandibula ini dapat terjadi di beberapa lokasi, yaitu biasanya berbentuk U, kemudian pada rahang dan leher kondilar. Ini biasanya di leher kondilar lemah. Kemudian untuk frakturnya sering terjadi bilateral di lokasi terpisah dari lokasi trauma langsung. Jadi tidak di satu sisi pada saat terjadinya trauma langsung. Kemudian untuk pada tulang alveolar ini dapat terjadi karena dalam isolasi dengan kekuatan yang rendah itu bisa langsung atau dapat dari hasil perpanjangan garis fraktur. Jadi bisa terjadi karena proses langsung atau proses perpanjangan garis fraktur melalui bagian alveolar rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian pada fraktur panfasial ini biasanya sekunder, kemudian mekanisme kecepatannya tinggi mengakibatkan cedera pada wajah atas atau midface dan wajah yang lebih rendah.
Nah, di sini untuk manifestasi klinis yang sering ditemukan, itu ada gejala maksilofasial ini bisa berupa dislokasi, kemudian bisa terjadi juga terdapat pergerakan abnormal pada satu sisi fraktur atau pada satu sisi yang mengenai ada yang fraktur atau yang mengenai fraktur, kemudian didapatkan nyeri pada daerah yang mengalami fraktur. Kalau nyeri udah pasti orang dengan fraktur pasti akan mengalami nyeri. Nah, di sini untuk contoh gambar trauma maksilofacial. Jadi banyak banyak lokasinya, walaupun di luarnya tampak biasa saja, mungkin biasa saja, tidak terjadi robekan yang begitu dahsyat, tapi pada saat hasil pemeriksaan X-ray ini menunjukkan bahwa beberapa terjadi patahan atau fraktur. Nah, ini kan banyak. Kalau ini sudah retak-retak itu masuk dalam kategori fraktur. Ini sebagai contoh saja, ya. Jadi tergantung dari lokasinya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi tadi. Apabila ada kekurangan silakan disampaikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.